denangnya selapa yang suruh kamu perkinanya. Mamanya, Rika. Ami mendesau lalu lamat-lamat melirik Nadim yang sedang bebersih. Pukul 1 dini hari sekarang mereka baru saja selesai menyulap ruangan biasa saja ini menjadi tempat Kanaya besok akan merayakan ulang tahun ke-7-nya. Cantili sekali. Nadim mendapat referensi di internet dan berhasil mereka tiru. Didominasi warna pink, berhiaskan balon, pita, boneka-boneka kecil, rumbai-rumbai, bunga-bunga, lampu hias. Kanaya besok pagi pasti kaget lalu memekik senang. Ami sudah bisa membayangkan dan dadanya penuh akan letupan bahagia. Akhirnya ia nak sama Poppy. Besok pasti kontik banget pakai dress princess. Kembali lagi memandangi Nadim, lelaki itu kini sedang memvakum karpet. Tidak ada yang meminta. Ami tidak menyuruh ataupun melarang. Dia biarkan saja karena toh, nahunya berulan lelah. Ami bahkan belum tidur sama sekali, belum istirahat karena seharian di orderan membludak. Sembari merebah miring di sofa, Ami pindai si pria dari atas ke bawah, hawa ke atas, bawah lagi ke tengah. Gara-gara kegiatan jorok tadi Nadim harus mengganti celana panjangnya dengan yang pendek begitu. Tapi lumayan, Ami dapat pemandangan kaki yang jenjang dan kekar. Buffet tapi benerun dia gugah banget sekarang, pilarnya tak kalah melalang buana. Duh, pasti staminanya juga mantap. Kuat, gugah, perkasa, kayak namanya Bu. Pengin peluk pelak lagi. Tapi katunya kalau badannya keker gitu Titionva menciut bener nggak sih? No, Black Mamba, kamu belum ketemu lagi sana Mami, Boyu. Lihat apa? Nadim menegur, Ami gelagapan. Bangun dia sambil pamer cengiran. Udah, tanyanya walau dari mata seharusnya sudah. Tahu jika Nadim berhasil menyulap lantai yang berserak tadi jadi kinclong begini. Mas mau langsung pulang. Sambungnya saat melihat Nadim meletakkan sapu di sudut ruangan. Iya, lumayan nanti dapat tidur 2 jam, jawab pria itu sambil menyeka leringat. Puanas, Ami, dini hari lo padahal tapi sudah segini gerah. Nadim, belum memasang AC di ruangan ini, baru yang di kamar, katanya sih 3 hari ke depan tukangnya baru ke sini. Kipas angin, serasa cuma tiupan muhit. Buka aja dong kaumnya, udah basah gitu. Nadim melirik. Tersenyum Ami tidak tahu senyum. Apa itu namanya? Udah main pulang. Bentar dong, duduk dulu ngeringin keringat sama ambil napas durtuk sini. Ami bergeser memberikan Nadim sisi kosong untuk pria itu duduki. Gini doang tapi capek juga ya. Nadim mengangguk-angguk, menegak air di botol, merah jambu milik Ami lalu menyambar 1 bungkus. Kecil permen mint. Wujudnya sudah kerasa tidak enak karena belum merokok beberapa jam sejak petang tadi seingatnya. Mas kamu keringetan hangat. Tia, Ami, mau dilap, mengerling, menantang. Emang mau dielap aku? Lap pakai apa? Ami tidak langsung menjawab. Tangan kamu, bukan Ami. Nadim yang bertanya demikian, makanya. Yang melongo malah si perempuan. Yang ngelap pakai tangan, lah. Masa pakai gigi? Aneh, deh. Nadim basah, tapi Ami justru ingin dekat-dekat. Tidak harum memang, tapi tidak haus asam juga. Aromanya khas justru. Dulu bahkan saat hamil, Ami malah mendusel-dusel, mencium-cium. Aroma Nadim membuatnya nyenyak dan kesenangan. Saat lelaki ini pamit berolahraga, Ami pasti akan menunggui. Pulangnya di depan pintu cuma untuk memeluk erat-erat. Nadim sambil menghujaninya dengan cium aku kecut, tamang. Enggak muel kamu, enggak kecut loh, enak baunya, hot banget. Ami tersenyum laecil mengingarnya. Kan, tangannya mulal, komentar Nadim saat melihat Ami mulai memangias jarak dannya, mendusel. Bukannya protes, lelaki itu justru tertawa dan membalas dengan mengalurkan tangan melewati punggung si wanita. Kecut aku, Ami. Seperti dehavu. Enggak kecut, enak. Ami menyentuh dada Nadim yang terbentuk dari luar kaosnya. Hubungan yang aneh. Kontak fisik yang tidak normal. Intinya, sinting. Memem. Kemarin sebelum ada aku, kamu biasanya habisin malam di mana aja? Tidur. Enggak percaya, pinggang si lelaki Ami cubu pelan. Iya tidur, sama cewek, kan? Enggak, Ami. Cewek siapa? Aku enggak punya cewek. Memang kan? Nadim berusaha meyakinkan diri sendiri. Setelah bercerai dia secara status memang sedang tidak berpacaran dengan siapa Sarah. Aku masih penasaran, Mas. Sekarang tangan Ami sudah merambat dan berbenti di atas paha kencang Nadim yang tertutup celana tipis.
Di sana, jari-jarinya, yang kecil tampak rinjih. Soal pertanyaanku yang tadi, aku masih pengen tahu. Tahu apa, sih? Ya tadi, kamu pernah tidur sama siapa aja? Mas, masih ada hubungan sama mereka sampai sekarang. Soalnya kan aku takutnya udah ada ke bawah hati, terus takutnya nanti aku sama Nay direcokin. Kan aku, nggak mau. Kalau kamu ada cewek, ya harusnya kamu nggak begini nggak sih, Mas? Belibet sekali, Ami seperti bocah yang baru kenal caranya menyusun kata. Tapi Nadim Pahanikuk, dengan amat haik. Enggak, Ami, nggak ada cewek, bener. Iya, tapi pernah tidur sama cewek, kan? Selain aku, Nadim diam sekarang jika bohong dia akan jahili pengecut. Tapi jika jujur, udah enggak, rasanya cuma itu satu-satunya jawaban aman. Tapi pernah, sama banyak cewek. Cuina Saru, sekarang udah enggak ada hubungan juga, udah lupa. Enggak dalam, cuma yang ngalir aja. Abis itu udah, terus lupa. Dia udah pindah, jauh. Sudah tentu Ami bergeming, rentetan kalimat Nadim seperti tali panjang yang menjerat dari pangkal ke ujung tubuhnya sampai dia merasa sesak. Oh Ami yang luar biasa jahat. Tidak ingatkan dahulu saat dengan kejinya dia hilang, ya jual aja kalau ada yang doyan sama kamu, pada Nadim yang kala itu sedang frustasi berat. Sedangkan Luni membayangkan lelaki dalam pelukan. Pernah disentuh dan menyentuh wanita lem pun dia tak rela. Padahal dia siapa? Wang cuma mantan yang tidak tahu diri. Bukan siapa-siapa, tapi dengan maska tebalnya memberi klaim sepihak seolah sudah jadi yang paling berhak. Kama jauh, Ami siapa yang suruh kamu pergi? Nadim benar, jika saja kala Iru Ami tidak pergi dengan bengis, mungkin kini Nadim masih menjadi miliknya. Hanya dia yang menyentuh, yang memeluk, yang mencium, yang mengecup, yang membelai. Dia masih berada dalam dekapan Nadim yang hangat. Cunsa dia, tapi Ami jahat, tidak punya hati. Sejauh apapun dia melangkah mencari keping-keping hati yang sengaja dia jatuhkan, Nadien Munglun Anda tidak lagi memandangnya dengan utuh. Udah enggak? Atas pertanyaan itu, Nadim mengangguk. Jadi, sekarang cuma aku. Bertanya lagi Ami, kali ini suaranya lirih sekali hampir tak terdengar. Yang sama Mas, cuma aku. Iya, Mas. Iya, cuma aku sekarang. Iya, Ami. Netra Cia manusia saling mengunci. Milik Ami yang sayu dengan milik Nadim yang sedikit merah. Beradu, lalu saling tenggelam. Nadim mempererat dekat, begitu pula Ami. Seperti andai jika bisa melebur secara harfiah, akan mereka lehurkan saja. Sayangnya tidak bisa. Fang Ada Yuni cuma merekat erat, terhalang kain masing-masing akan tetapi bibirnya tidak. Kedua bibir itu tidak terhalang apapun, jadi mereka mempertemukannya, diperkenalkan lagi setelah jarak yang lama dan panjang, merasakan lagi setelah hampir hipa. Dalam, lama. Ami mencengkram pinggang Nadim kuat-kuat seiring pria itu yang menekan belakang kepalanya seolah melarang Ami untuk mengambil setilik saja jarak. Hal itu berlangsung lebih dari semenit sampai Ami tersengal. Mas, jangan di sini, Lata jangan di sini, napas Nadim memburu-bur. Ami mengangguk. Di bawah ada tempat kalimatnya tidak selesai secepat kilat Nadim menggendongnya. Ami berpegangan erat-erat, dadanya bertalu tak karuan tapi sekadar memastikan kondisi pun ia tak bisa mengingat betapa kuat Nadim mendekapnya. Suara debrakan pintu terdengar. Nadim mendudukkan dia di meja kayu tak terpakai dan tidak memberikan Ami jeda, bibirnya kembali diambil. Dikuasai, diinvasi. Dalam ekstasi itu Ami sempat-sempatnya membuka sediat kelopak mata, dia pindai ruangan tempatnya dan Niken menyimpan ribuan potong kain ini. Panas, pengap, apalagi bersama Nadim, rasanya Ami sudah terhakar kini. Cintanya, kasihnya, rasanya kembali mendidih dan kini Ami seperti dibawa berenang-renang di dalamnya,